Hati-hati, yang tidak punya kacamata berarti imigran, pendatang. Kalau tidak paham berarti saudara kita yang sudah termakan doktrin mereka. Kayak kenapa orang-orang itu anak bangsa bisa menjadi bibit unggul yang bisa mencintai tanah air? Ini bahayanya guru. Kalau milih guru ini kan ya dipertanyakan bos tentang cinta tanah air. Hati-hati. Mereka biarpun hebat, yang namanya imigran tetap kayak pohon apa yang merusak benalu, bisa mematikan pohon yang digapi. Memang sekarang sudah bertengger kokoh kayak gunung-gunung kita yang di Jawa. Siapakah guru-guru yang hebat yang bisa melahirkan orang-orang anak bangsa yang mencintai tanah air? Kemarin kita 5 hari kemudian kita memperingati hari ibu. Siapakah sosok Ibu kita Kartini? Itu produk ulama Nusantara, produk ulama pribumi. Kalau kita ingat beliau Kartini radhiyallahu anha, berarti kita ingat sosok siapakah Hadratus Syekh Asy'ari dan siapakah beliau Kiai Haji Ahmad Dahlan radhiyallahu anhu. Dua-duanya dan RA Kartini ini santrinya Hadratus Syekh Mbah Soleh Darat Semarang. Ini ayo kita amati betapa hebatnya Mbah Syekh Asy'ari dalam hubul waton. Betapa hebatnya Kiai Dahlan, pakar, tokoh, pencipta Jamiah Muhammadiyah. Karena apa? Yang didik, karena yang didik ulama Nusantara, produk-produk ulama pribumi. Syekh Darat ini, Mbak Syekh Darat itu dulu alumni UGM, Universitas Gajah Mada. Karena beliau haus ilmu, lanjut ke Timur Tengah, termasuk gurunya adalah Kiai Ahmad Zaini Dahlan yang punya kitab Syarah Alfiyah, termasuk gurunya Syekh Nawawi Al-Bantani. Makanya ini kalau ngejar guru Kiai Dahlan sama Syekh Asy'ari nggak mau ketinggalan, langsung ke Syekh Nawawi dua-duanya. Jadi masih gurunya Syekh Ahmad Zaini Dahlan ini Syekh Soleh Darat. Makanya Pak Mujib sering menyampaikan, cintaku kepadamu wahai bangsaku seperti ilmu nahwu takkan berubah sampai yaumul qiyamah. Beda dengan fikih, bisa diotak-atik sesuai keadaan zaman. Begitu hebatnya Syekh Soleh Darat, selain melahirkan Mbah Syekh Asy'ari, selain melahirkan Syekh Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau juga melahirkan RA Kartini yang terkenal punya buku yang karangannya berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Ini ayo kita kaji bersama. Kita kaji para masyayikh termasuk Gus Dur. Itu senang hikam, Pak. Habis gelap terbitlah terang. Hati-hati, yang tidak punya kacamata berarti imigran, pendatang. Kalau tidak paham berarti saudara kita yang sudah termakan doktrin mereka. Kayak ayo kita amati kitab hikam. Kenapa Pak Mujib senang hikam? Karena unik terus terang. Logonya adalah Yasin wal Qur'anil Hakim, demi bacaan yang penuh bijaksana, tertulis dalam sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Loh, ini sudah bagus ini. Siapa yang melihat Pancasila gak melihat Al-Quran? Siapa yang melihat Pancasila tidak melihat Injil, kitab-kitab samawi? Berarti dia arogan, nafsu yang bertengger, kepingin merubah posisi Pancasila. Ini Pak ya, namanya orang yang tidak punya kacamata. Lihat kata Sohibul Hikam Syekh Askandari Syatoillah, Al-Kaunu Dzulumatun. Ini sesuai kitabnya, ada korelasi kitabnya beliau RA Kartini. Yang namanya alam iku dzulmatun, gelap.
Tahu gelap enggak bercahaya. Tahu gelap tidak terang. Bagaimana tidak gelap? Al-Kaunu ini kita bacakan, kita korelasikan kepada dari Sabang sampai Merauke di era beliau Syekh Saleh Darat. Beliau lahir 1820 Gus. Sebelum 80 tahun 120 tahun kemudian Indonesia merdeka. Gelapnya Indonesia negara kita ini 350 tahun. Nenek moyang kita, leluhur kita mengalami gelap. Tidak hanya 1 tahun, 2 tahun, 3 abad setengah. Ingat saudaraku, 3 tahun setengah. Al-Kaunu Zulmatun, kondisi Indonesia gelap sekali. Bukan tidak ada lampu, tapi mereka yang lebih penjajah biadab, yaitu Belanda dan Jepang, Inggris. Baru 45 termasuk susunan Syekh Nawawi dan Syekh Saleh Darat. 6 beliau era Kartini, beliau Mbah Hasyim Asy'ari, dan beliau Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ini bibit-bibit yang akan membawa terangnya Indonesia, yang akan membawa nur itu ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Kaunu Zulmatun, kapan terangnya? Fi sanati 45, baru kemerdekaan, itulah yang nama cahaya. Makanya dalam hikam wa innama anarahu zuhurul haqqi fihi, kegelapan alam, kegelapan dari Sabang sampai Merauke hanya nampaknya hurriyah kemerdekaan 45. Ini namanya cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berangkat dari 45 ini cahaya Indonesia tertatih-tatih, kadang gelap, kadang terang. Masih ada penjajah 60.000 syuhada kita mati. Ingat, kita tidak boleh seenaknya, harus dengan tegas, harus dengan keras, biarpun bicara, tapi bisa membangkitkan benih-benih cinta tanah air. Karena apa? Di sebelah kita ini banyak orang-orang yang tidak sepaham dengan kita. Masih untung di negara tercinta masih bisa menghargai kemerdekaan berpikir. Cuman satu, jangan sampai menginjak-injak rakyat, bahkan mau merubah NKRI. Itu bahaya. Wa innama anarawudul haqifi, hanya saja yang bisa menerangi, yang ngasih lentera negara kita adalah kemerdekaan 45. Diancam oleh Syekh Hikam, faman syahidal kaun, siapa saja yang sudah menyaksikan, sudah melihat dari Sabang sampai Merauke, sudah tahu kemerdekaan, tapi dia tidak melihat cahaya, berarti dia tidak pakai kacamata. 45 ini bercahaya. Bahasanya kalau Madinah Munawwaroh, ini Indonesia Al Munawwaroh yang sudah dikasih nur cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati, masuk Indonesia sudah tahu 45 bahwa itu nur, mau bikin nur lagi, bahkan mau memadamkan nur. Bahaya ini. Ulah-ulah semacam ini nggak lain adalah mereka pendatang alias imigran. Kalau saudara kita kok sepihak dengan mereka, berarti mereka tidak sadar termakan doktrin-doktrin oleh mereka. Kata Syekh Athaillah, faman syahida al-kaun lam yashad fihi faqad a'wajahu nurul anwar. Dia dibutakan, silau oleh cahaya di atas cahaya. Bahkan wahujibat an-nusumusul ma'arif, dia tertutup oleh begitu terangnya sinar lampu Indonesia. Jadi saudara-saudaraku, mohon maaf, secara bahasa kitab kemerdekaan itulah cahaya. Jangan sampai kemerdekaan ini jadi padam karena ulah-ulah mereka sok ngaku-ngaku punya cahaya. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan dia minal juhala, orang-orang yang goblok. Dari kisah ini mohon maaf, ayo anak-anak kita cari ulama-ulama pribumi
kayak Syekh Soleh Darat, kayak R.A. Kartini, kayak Basyam Asy'ari, kayak Syekh Ahmad Dahlan, kayak Syekh Nawawi Al-Bantani. Jelas melahirkan pendidikan yang akan hubbul waton minal iman, cinta tanah air termasuk iman.